Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin anak-anak. Jumpa lagi di sini bareng Bapak Jo di Matematika Asyik dan Menyenangkan. Oke, kali ini materinya adalah persamaan linier satu variabel. Oke, baik anak-anak. Bentuk umum dari persamaan linier satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan C ya, di mana A adalah koefisien di sini, A adalah sebagai koefisien, kemudian X-nya adalah variabel atau peubah, kemudian B dan C adalah konstanta ya, dan A-nya di sini tidak sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Penyelesaian atau akar dari persamaan linier satu variabel itu dicari dengan mengubah bentuk persamaan menjadi bentuk yang paling sederhana yang setara, yaitu dengan cara kedua ruas persamaan ditambah, dikurangi, dikalikan, atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, untuk memahami ini kayaknya agak lama ya. Oke, oleh karena itu supaya cepat paham, kita lihat contohnya ya. Oke, kita langsung ke contoh. Nomor 1 di sini. Selesaikan persamaan X ditambah 5 sama dengan 10. Yuk, kita lihat penyelesaiannya. X ditambah 5 sama dengan 10. Oke. Di sini ruas kanan dan ruas kiri dikurangi dengan 5. Nah, kenapa dikurangi dengan 5? Nah, di sini kan ada ditambah 5, maka supaya 5-nya hilang atau menjadi 0, maka 5 ini harus dikurangi dengan 5 ya. Karena ruas kiri dikurangi dengan 5, maka ruas kanannya pun 10-nya dikurangi dengan 5, sehingga tertulis seperti ini. X ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 10 dikurangi 5 ya. Oke. Selanjutnya adalah X ditambah 5 dikurangi 5 berapa? 0. Sehingga di sini tulis X sama dengan 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Sehingga X-nya sama dengan 5 ya. Oke, itu gampang kan? Oke. Pokoknya matematika itu asyik dan menyenangkan. Atau dengan cara berikutnya. X ditambah 5 sama dengan 10. Nah, di sini ada ditambah 5. Maka kita pindahkan nih. Ini dari ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, maka menjadi dikurangi 5 atau negatif 5 ya. Plus 5 menjadi negatif 5. Sehingga ditulis X sama dengan 10. Yang ini 10 ya. Nah, negatif 5 dari mana? Dari ini, positif 5. Pindah ruas menjadi negatif 5. Kebalikannya ya, pindah berubah menjadi kebalikannya. Yang positif menjadi negatif. Atau penjumlahan menjadi pengurangan. Atau sebaliknya, pengurangan jadi penjumlahan. Negatif menjadi positif. Perkalian menjadi pembagian dan seterusnya ya. Lawannya seperti itu. Sehingga yang terakhir, X sama dengan 10 dikurangi 5 adalah 5. Jadi sama ya. Cara yang pertama itu dengan dikurangi, dengan cara yang kedua yaitu pindah ruas, itu hasilnya sama, X-nya sama dengan 5. Untuk membuktikan jawaban ini benar atau salah, kita masukkan yang namanya X, kan tadi kan peubah ya, variabel atau peubah ya. X-nya kita ganti dengan 5. Nah, sini X-nya kita ganti dengan 5 karena X-nya sama dengan 5. 5 ditambah 5 10. Berarti jawaban kita betul atau pas, pasti cocok. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 2. Ya. Soal nomor 2, selesaikan persamaan 4X dikurangi 12 sama dengan negatif 8. Gampang ya. Oke, kita hitung sama-sama ya. Penyelesaiannya adalah 4X dikurangi 12 sama dengan negatif 8. Ya, langkah yang pertama, ruas kanan dan ruas kiri ditambah dengan 12. Nah, ini kan dikurangi 12, maka lawannya adalah ditambah ya, ditambah dengan 12. Kita lihat yang sebelah kiri ya. Oke. Karena ruas kirinya ditambah dengan 12, maka ruas kanannya pun ditambah dengan 12. Sehingga tertulis 4X dikurangi 12 ditambah 12 sama dengan negatif 8 dari sini ditambah dengan 12 ya. Sehingga 4X kalau ini negatif 12 ditambah 12 ya, negatif 12 kalau kita bacanya seperti ini, dua angka ini negatif 12 ditambah 12, 0 ya, sama dengan negatif 8 tambah 12. Oke, sebelah sini dulu 4X
dengan 0 sininya. Berarti 4X sama dengan 4. 4-nya dari mana? Negatif 8 ditambah 12 sama dengan 4. Oke. Lah, gimana Pak cara ngitungnya ini? Wah, ini bilangan bulat nih. Silahkan dibuka lagi video Bapak yang bilangan bulatnya ya. Biar kalian paham ya. Jadi memang dasarnya harus kuat dulu sehingga untuk materi berikutnya bisa ya. Oke. Selanjutnya 4X ini mau dijadikan 1. 1X. Bagaimana caranya? Ruas kanan dan ruas kiri dikali 1/4. Nah, kenapa dikali 1/4? Supaya 4-nya ini berubah menjadi 1 ya. 4X ini kira-kira menjadi 1X. Maka 4-nya harus dikalikan dengan 1/4. Kenapa? Karena 4 dikali 1/4 nanti hasilnya adalah 1. Kita lihat di sini. 4X dikali 1/4 sama dengan 4 dikali 1/4 juga sama ya. Oke, 4X dikali 1/4 sama dengan 4/4X. 4/4X itu sama dengan 1X. Atau kita tulis X ya. Sehingga X-nya sama dengan 4 dikali 1/4 sama dengan 4/4 atau sama dengan 1. Sehingga X-nya sama dengan 1 ya. Oke. Atau cara yang berikutnya. Cara yang berikutnya. Dikurangi 12 ini atau negatif 12 ini kita pindah ke ruas kanan menjadi ya ditambah 12 atau positif 12. Kita tulis 4X sama dengan negatif 8. Nah, ininya pindah ya ke ruas kanan menjadi ditambah 12 ya. Dikurangi 12 menjadi tambah 12. Negatif 12 menjadi positif 12. Sehingga 4X sama dengan 4. 4 dari mana? Negatif 8 ditambah 12 ya. Negatif 8 tambah 12 itu sama dengan 4 ya. Oke, kalau ada penjumlahan bilangan bulat seperti ini berbeda tanda, kita kita kurangi saja angka yang besarnya. Angka besarnya dari 12. 12 dikurangi 8. 12 dikurangi 8 itu sama dengan 4. Kemudian untuk menentukan tandanya positif atau negatif, kita lihat angka yang besarnya di sini 12. Tandanya positif, maka jawabnya positif 4 ya. Oke. Selanjutnya 4X sama dengan 4. Oke, 4X ini artinya 4 kali X. Nah, pindah ruas menjadi bagi. Ya, ini perkalian, kali. Maka kalau pindah ruas menjadi bagi, perkalian menjadi pembagian. Sehingga 4X sama dengan 4 atau 4 dikali X sama dengan 4 ini menjadi X sama dengan 4 dibagi 4. 4 yang ininya pindah jadi dibagi atau per ya. 4/4 ini artinya sama saja dengan 4 dibagi 4. Berapa 4 dibagi 4? Sama dengan 1. Sehingga X-nya sama dengan 1. Sama dengan yang di atas ya. Oke, kita cocokkan untuk membuktikan jawaban ini benar atau salah. Kita masukkan X-nya sama dengan 1 ke soal. 4X ini 4 dikali X. Sehingga 4 kali 1 sama dengan 4. 4 dikurangi 12. Ya, negatif 8. Jawabnya betul ya. Pas cok ya. Oke. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 adalah tentukan penyelesaian dari persamaan 2 dalam kurung 5 dikurangi X sama dengan 4 dalam kurung 2X dikurangi 5. Aduh, kalau kayak gini gimana nih caranya? Gampang ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan persamaan tersebut adalah dengan cara mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Baik itu yang ada variabelnya maupun yang tidak ada variabelnya atau konstanta. Nanti kita kelompokkannya, kita kumpulkan supaya bisa dihitung. Namun sebelum itu, nah soal ini 2 dalam kurung 5 dikurangi X sama dengan 4 dalam kurung 2X dikurangi 5. Ini kita sederhanakan menggunakan sifat distributif atau penyebaran. Yang di dalam kurung ini kita kalikan dengan yang di luar ya. 2 dikali 5 sama dengan 10 kan. Oke, kemudian dikurangi 2X atau kita lihat ditulisnya seperti ini. Dari mana 10? Dari 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian dikurangi, ini dikurangi 2 dikali X, 2X. Sama dengan 4 dikali 2X, 8X. Dikurangi ya, 4 dikali 5, 20. Nah, di sini yang harus dikelompokkan tadi. Nah, mana yang ada variabelnya dan mana yang tidak ada variabelnya. Di sini yang ada variabelnya adalah negatif 2X. Di sini yang ada variabelnya adalah 8X. Di sini yang tidak ada variabelnya adalah 10. Sebelah sininya adalah negatif 20. Kita kumpulkan.
yang ada X-nya, yang ada variabelnya kita kumpulkan sebelah kiri sehingga tertulis ya, sehingga tertulis seperti ini. Nah, negatif 2X dari sini, kemudian negatif 8X-nya atau dikurangi 8X-nya dari sini. Ini kan tadinya positif, ya, positif pindah menjadi negatif, negatif 8X. Negatif 20 dari sini asalnya, tetap ini tidak pindah ruas ya, tetap ada di ruas kanan. Kemudian dikurangi 10 atau negatif 10 dari mana nih? Dari positif 10 yang sebelah kiri, pindah sebelah kanan menjadi negatif 10 atau dikurangi 10. Nah, kalau sudah dikelompokkan seperti ini, baru bisa dihitung ya, negatif 2X dikurangi 8X. Nah, kalau dikurangi, negatif dikurangi, nah, maka ini kita tambahkan saja menjadi negatif 10X sama dengan negatif 20 dikurangi 10 sama dengan negatif 30 ya. Oke, selanjutnya negatif 10X ini kan negatif 10 kali X ya, seperti tadi ya. Sehingga pindah, kalau negatif 10-nya ini, negatif 10X-nya atau perkaliannya pindah ke sebelah kanan, ke ruas kanan, pindah ruas, maka menjadi pembagian. Sehingga ditulis X sama dengan negatif 30 yang ini dibagi atau per negatif 10 ya. Oke, kenapa negatifnya tidak berubah? Yang berubah adalah perkaliannya ya. Ini artinya negatif 10 dikali X berubah. Perkalian ini menjadi pembagian. Negatif 30 dibagi negatif 10. Negatif dibagi negatif, ingat adalah positif ya. Sehingga 30 bagi 10 sama dengan 3. Sehingga X-nya sama dengan 3. Inilah jawabannya, X-nya sama dengan 3. Untuk membuktikan jawabannya benar salah, seperti biasa. X-nya kita ganti dengan 3. 5 dikurangi 3, 2. 2 yang di dalam kurung ini dikalikan dengan yang di luar. 2 dikali 2, 4. Oke, kita simpan sebelah sini 4 ya. Apakah sebelah kanannya sama? Yaitu 4. Kita masukkan X-nya ganti dengan 3. 2X berarti 2 kali 3, 6 ya. 6 dikurangi 5, 1. 1 dikali 4, 4. Ternyata pasti cocok. Oke lah, itulah matematika. Pokoknya matematika itu asyik dan menyenangkan. Oke, sampai di sini dulu kita belajar persamaan linear satu variabel. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau tadi ada yang belum jelas tentang bilangan bulatnya, silakan buka video Bapak yang bilangan bulatnya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.